Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Era Suhernawati. Ibu biasa mengajar di SD Negeri Merapi. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian yaitu di kelas 2 dengan tema bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Kali ini Bu Guru akan menemani kalian di kelas 2 yaitu pembelajaran tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita pembelajaran, Bu Guru ingatkan lagi yaitu ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 yaitu 5M. Apa saja 5M? Yang pertama, menjauhi kerumunan. Ya, jadi kalau ada orang-orang berkerumun, lebih baik kita tidak mendekati ya. Dan M yang kedua adalah menjaga jarak, itu minimal 1 meter. M yang ketiga mencuci tangan. M yang keempat memakai masker. Dan M yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak siapkan dulu alat tulisnya ya, seperti pensil, buku penghapus, kalau ada siapkan juga jurnalnya ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Amin ya robbal alamin. Dengan berdoa, semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya nak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mendengarkan cerita tentang teks pendek yang disampaikan guru, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda sekitar. Oke, di situ ada gambar. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Permainan apa ya yang akan dilakukan Benny? Kita lihat. Nah, ini ya, ayo mengamati. Di situ ada Benny dan teman-temannya sedang bermain bola. Bolanya dilempar-lempar. Kira-kira bermain apa ya? Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Siapa yang tahu ya? Iya. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Anak-anak pernah melakukan apa yang dilakukan Benny seperti di gambar? Pasti pernah ya kalau kita sedang berolahraga. Nah, ternyata Benny sedang bermain estafet bola. Kita baca teksnya ya. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim berdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan kedua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk diberikan kepada teman satu tim. Teman satu tim meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman yang paling kiri. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh.
Sedangkan tim Beni melakukan dengan konsentrasi dan cepat dan mereka berhasil menang. Ya, jadi yang menang adalah tim siapa di sini? Tim Beni ya, karena tim Edo itu terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya jatuh. Nah, di sini ada gambar ya. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Jadi ketika kita berkunjung ke tempat wisata, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya. Nanti yang perbuatan yang baik itu kita beri tanda checklist dan yang tidak boleh dilakukan kita beri tanda silang. Yang pertama, gambar apa ya anak-anak ya? Iya benar, itu membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira boleh atau tidak boleh dilakukan ya? Pintar, membuang sampah pada tempatnya itu boleh dilakukan. Jadi tandanya checklist ya, centang. Nah, gambar yang kedua itu antri untuk membeli tiket. Nah, boleh dilakukan? Boleh. Dan yang ketiga itu menanam bunga juga boleh. Kemudian gambar yang keempat berjalan di sisi jalan ya, itu boleh dilakukan. Nah, yang gambar kelima ini dia merusak tanaman. Boleh tidak dilakukan kalau kita ke tempat wisata, kita merusak, mencabuti tanaman. Boleh tidak? Tidak boleh. Iya, jadi disilang ya. Nah, yang gambar terakhir itu mencoret-coret di apa ya? Coret-coret di patung. Itu boleh atau tidak dilakukan anak-anak? Iya, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh melakukan hal yang merusak sesuatu di tempat umum. Oke, Bu Guru punya gambar lagi. Kita amati gambar di bawah ini, kemudian kita sebutkan ciri-cirinya apa saja ya. Ada gambar apa ya anak-anak itu? Iya, benar. Itu adalah gambar bola. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri bola? Yuk kita sebutkan bersama. Yang pertama, bentuknya bulat. Iya, pada umumnya bola memiliki bentuk bulat agar mudah bergerak. Yang kedua, warnanya macam-macam. Ada merah, kuning, biru, dan putih. Iya, warna-warnanya bagus ya. Dan yang ketiga, terbuat dari plastik dan karet. Jadi bola itu ada yang terbuat dari plastik dan ada yang terbuat dari karet. Ciri yang berikutnya, gunanya untuk bermain dan olahraga. Biasanya untuk bermain bola sepak, bola basket ya, dan dilakukan biasanya kebanyakan dilakukan oleh anak laki-laki, anak-anak ya. Yang kelima, itu termasuk dalam benda padat. Jadi, bola di sini termasuk dalam benda padat. Nah, Bu Guru punya lagi gambar apa ini? Ada gambar kayu balok ya. Di sini kita sebutkan ciri-ciri kayu baloknya. Yaitu satu, bentuknya bulat, ada juga yang papan persegi panjang. Yang di atas itu bulat Bu Guru. Iya, yang di bawah persegi panjang. Ciri yang keduanya warnanya coklat Bu Guru. Iya pintar, warnanya coklat ya. Kemudian keras. Keras, kayu itu keras kalau kita pegang.
Kemudian yang keempat, gunanya untuk bahan bangunan dan bahan membuat kertas serta tisu. Jadi biasanya digunakan untuk membuat pintu, membuat lemari, membuat kursi, meja. Ya, itu adalah kegunaan dari kayu. Dan yang kelima, sama juga seperti tadi bola, kayu ini juga termasuk ke dalam benda padat. Nah, yang ini apa ya anak-anak ya? Iya, ini adalah balon. Kita sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, bentuknya bulat berisi udara. Warnanya warna-warni, ada merah, biru, oranye, pink, hijau, ungu, putih, dan hitam. Terbuat dari karet. Kegunaannya untuk bermain. Dan yang kelima, termasuk dalam benda padat dan isinya adalah benda gas. Jadi balonnya itu termasuk benda padat tetapi diisi dengan benda gas sehingga bentuknya bulat. Mengikuti balon ya, mengikuti bentuk balon. Nah, sekarang kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Wah, Benny-nya ingin menunggangi gajah. Nah, bacalah teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita baca sama-sama ya, anak-anak. Ikuti baca ya sama Bu Guru di rumah. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Siapa yang pernah menunggangi gajah di kebun binatang? Ya, ada yang menunggangi gajah, ada yang menunggangi kuda, menunggangi apa lagi? Iya, jerapah. Jerapah bisa ditunggangi? Nah, biasanya yang sering ditunggangi itu adalah gajah dan kuda. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menurunkan badannya. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi gajah itu pintar ya anak-anak ya, mengikuti aba-aba pemandu. Nah, diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Ayo kita cari ya makna kata atau arti kata dari menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Tadi di dalam teks ada kata menunggangi. Apa ya artinya menunggangi? Iya, pinter, ada yang jawab menaiki. Menunggangi itu artinya menaiki ya. Kita menaiki binatang, menaiki motor, ya menaiki mobil, ya itu
itu sama dengan menunggangi. Kemudian sewa, apa ya artinya sewa? Maknanya sewa siapa tahu? Sewa, sewa itu meminjam sesuatu. Jadi ketika kita ingin, misalnya anak-anak pergi ke tempat hiburan, ada mobil-mobilan. Nah, itu kan mobil-mobilannya bukan punya kita ya, punya orang. Nah, kalau kita mau menunggangi, maka kita harus menyewa, meminjam kepada orang yang punya dengan cara sewa, yaitu dengan meminjam sesuatu tapi dengan ada bayarannya. Jadi setelah kita meminjam barang yang kita pinjam, kita membayar ke si pemiliknya, itu yang dinamakan sewa. Jadi meminjam sesuatu dengan membayar. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada kata pemandu. Apa ya pemandu? Tadi katanya gajah itu mengikuti aba-aba pemandu. Pemandu itu apa ya anak-anak ya? Iya, pemandu itu pemimpin. Ya, pemandu adalah pemimpin. Dan yang keempat ada kata menekuk. Apa ya maknanya menekuk? Menekuk itu melipat benda. Misalnya tangan kita diluruskan, kemudian ditekuk ke atas, ya berarti melipat tangan kita. Kemudian aba-aba. Apa makna dari aba-aba? Kita perhatikan. Iya, aba-aba adalah kata perintah. Ya, jadi si gajah tadi mendengarkan kata perintah dari si pemandu. Mendengarkan atau mengikuti aba-aba dari si pemandu. Nah, tadi ketika menaiki gajah itu ada aturannya. Kalau kita pergi ke tempat wisata, kita harus mengikuti aturan di tempat wisata. Contohnya, aturan naik kuda. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Nah, kita mematuhi aturan naik kuda agar tidak terjatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Jadi kita harus mengikuti aturannya. Kalau misalnya kita seenaknya sendiri, tidak mengikuti aturan, kita akan terjatuh dari kuda, yaitu aturan naik kuda. Nah, apa sih akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan naik kuda? Jadi kalau kita tidak mematuhi, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa terjatuh. Jadi kita bisa celaka kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada di tempat wisata. Nah, Beni coba lihat di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, kita akan menghitung berapa ekor sih banyaknya kijang setiap kandangnya. Sedangkan jumlah semua kijang itu ada 48 dan kandangnya ada 4. Jadi masing-masing ada berapa ya kijangnya di setiap kandang? Nah, kita mau belajar ke pembagian. Coba perhatikan caranya ya. Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4. Hasilnya atau sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor.
Nah, perhatikan cara membaginya ya. Di sini Bu Guru punya soal 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan yang kita hitung terlebih dahulu adalah 16 dibagi 8. Bilangan yang depan dulu ya. Berapa 16 dibagi 8? Diingat lagi ya, pembagian itu adalah pengurangan yang beruntun atau pengurangan yang berulang-ulang. 16 dibagi 8 artinya 16 diambil 8. Berapa ya? 16 diambil 8 itu 8. Masih ada sisa. Kalau pembagian itu harus dibagi sampai habis. Karena di sini masih ada sisa 8, maka dikurangi lagi. 8 diambil 8, yaitu 0. Sudah habis berarti sudah pembagiannya itu ada pengurangannya ada berapa anak-anak? Yang pertama 16 diambil 8 sama dengan 8. Dan yang kedua 8 diambil 8 sehingga hasilnya 0. Jadi pengurangannya ada 2. Maka 16 dibagi 8 itu hasilnya 2. Nah ini kan baru 16 dibagi 8 ya hasilnya 2. Kita tulis 2. Kemudian masih ada pembagian satu lagi yaitu hasil dari 16 dibagi 8 dibagi lagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi 16 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, di sini ada lagi 13 dibagi 11 dibagi 3. Nah, kita bagi dulu 33 dibagi 11. Hasilnya berapa ya? Hasilnya 22, 33 diambil 11 sama dengan 22, berarti masih ada sisa ya, belum sampai 0 hasilnya. Maka masih dikurangi. 22 diambil 11, hasilnya 11. Masih ada sisa, belum sampai ke 0. Masih lanjut, 11 diambil 11. Baru hasilnya 0. Jadi 33 dibagi 11 yaitu ada berapa pengurangannya di bawah? Ada 3. Nah, maka 3 ini kita tulis 3 dibagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa dimengerti oleh kalian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.